Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kita dari dengan tugas stokastik mengenai analisa metode Markov dalam memprediksi penambahan pasien COVID-19 di Kota Surabaya pada Minggu 4 November 2021. Dengan anggota yang pertama Mas Franky Melki, yang kedua saya sendiri Kemal Sulfianta, dan yang ketiga Mas Zainul Falah. Abstrak dari judul kita, telah melalui masa kritis di bulan Juli sampai Agustus. Persebaran COVID-19 di Kota Surabaya tiap bulannya berangsur menurun. Dari data yang kita peroleh di web resmi COVID-19 Surabaya pada bulan Juli dan Agustus, terjadi penambahan pasien COVID sebesar 39.963 dan mulai turun pada bulan September dengan penambahan pasien positif sebesar 1.130 dan penambahan pasien positif di bulan Oktober sebesar 301. Meskipun terjadi penurunan, kita tidak tahu jika akan ada gelombang COVID susulan terlebih lagi dengan adanya mutasi-mutasi virus baru terus bermunculan. Studi kita kali ini membahas tentang prediksi penambahan pasien COVID-19 di Kota Surabaya dengan menggunakan metode Markov. Metode Markov adalah metode yang dikembangkan oleh ahli Rusia bernama Andrei Andreevich Markov pada tahun 1996. Berisi mengenai informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Konsep dasar analisis Markov adalah state dari sistem atau state transisi. Proses berada dalam keadaan tertentu, maka peluang berkembangnya proses di masa mendatang bergantung pada keadaan saat ini yang tidak bergantung pada keadaan sebelumnya. Nah, untuk metode pengerjaan dari judul kita, jadi data diambil 1 bulan, diambil 4 periodik. Dalam satu periodik berisi 1 minggu. Nah, terus kita kalkulasi 3 periodik untuk memprediksi periodik keempat. Nah, untuk data dan analisis pengerjaan bisa dilanjutkan oleh Mas Franky. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Kemal. Ini akan lihat data COVID Kota Surabaya selama 1 bulan dari minggu pertama sampai minggu ketiga bulan November. Dimana dalam tabel ini bisa kita lihat bahwa ada penambahan dari tanggal 1 sampai tanggal 21 November, ada penambahan pasien yang meninggal, yang positif sama yang bisa sembuh per hari dijelaskan secara tabel secara rinci. Next, Mas Kemal. Nah, ini kita bisa menghitung atau bisa menganalisa mana dalam minggu pertama ini diambil dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dengan ada penambahan pasien positif 46.762,6, pasien sembuh 44.977,2 dan pasien meninggal. Juga minggu kedua ada penambahan pasien positif sebesar 46.793, pasien positif 44.999,8, dan pasien meninggal sebanyak 17.857. Nah, dari 3 periode ini kita bisa menghitung dengan menggunakan Markov, dengan menggunakan metode perkalian matriks maupun dengan bobot terbesar dengan hasil yang relatif sama, di mana hasilnya bahwa untuk pasien positif ada 0,5000028, untuk penambahan pasien sembuh itu 0,480685, dan untuk pasien yang meninggal sebesar 0,019087. Next, Mas Kemal. Nah,
dari hasil analisa itu kita akan membandingkan dengan data sebenarnya pada minggu keempat Kota Surabaya yang didapat dari http://info-covid19.jatim.go.id. Dimana kita bisa melihat bahwa pada minggu keempat akan ada pertambahan pasien positif sebesar 46.851,7, pertambahan pasien sembuh sebesar 45.057,4, dan pertambahan pasien meninggal sebesar 1.768. Untuk slide berikutnya akan saya serahkan kepada Mas Falah. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Kemal dan Mas Franky. Saya akan melanjutkan presentasi ini, di mana pada slide ini yaitu menjelaskan tentang galat, yaitu sebuah nilai error atau juga selisih antara nilai perhitungan metode dengan nilai sebenarnya. Nah, di mana setelah tadi kita hitung, kita akan membandingkan antara nilai sebenarnya dengan nilai perhitungan. Nah, kemudian untuk nilainya yaitu dari hasil nilai error sejumlah galatnya 5,453548594. Kemudian itu untuk pasien yang positif. Kemudian untuk sembuhnya sejumlah 1,5592986621. Kemudian untuk yang meninggal 3,894249997. Nah, sedangkan untuk nilai prediksinya tadi juga sudah dijelaskan bahwa sejumlah 468511,5. Kemudian untuk nilai sembuhnya 450575,6, dan yang sembuh sejumlah 17883,89. Jadi dari perhitungan antara prediksi dengan nilai sebenarnya itu relatif sedikit berbeda dan dapat dilihat pada galatnya, yaitu sejumlah nilai yang ada di bawah ini yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, next Mas Kemal. Nah, untuk kesimpulan sendiri dijelaskan bahwa penambahan pasien dari positif, sembuh, dan meninggal di Kota Surabaya pada minggu keempat bulan November yaitu sebanyak 468511,5 bagi pasien positif, dan yang sembuh sejumlah 450575,6, dan yang meninggal sejumlah 17883,89, dengan nilai galat atau selisih antara perbandingan nilai sebenarnya dan nilai perhitungan prediksi yaitu sejumlah 5,453548594 untuk yang positif, dan yang sembuh sejumlah 1,5592998621, dan yang meninggal sejumlah 3,894249997. Nilai error di sini relatif karena nilai di sini yaitu iterasi dari perhitungan yang sudah dilakukan dari matriks yang tadi dijelaskan. Jadi itu untuk kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Oke, next Mas Kemal. Ya, cukup. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.